Wa'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adallani minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam yanbaghi in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahmal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum min yang sudah kalian hafal tadi satu-satu ya, mewakili lah yang besar-besar yang dewasa ya berarti insyaallah semuanya pada bisa lafaz bismillah ya. Jadi lafaz bismillah yang udah kita hafal, yang udah kita tiap hari baca ketika kita sholat itu ternyata memiliki keutamaan ya, ada keutamaan dari lafaz bismillah tersebut. Nah ini salah satunya, perhatikan ya, Diko ini berarti ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, berarti ma min abdin, tidaklah dari diri seorang hamba yaqulu, apabila dia mengatakan, apa dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa dzabasyaitanu kama yadubur rasasu ya alahna. Jadi ya, tidaklah seorang hamba apabila dia mengucapkan bismillah, baca bismillah, illa dzaba syaitan, tidak kecuali si setan itu meleleh. Ya, setan itu meleleh kama yadubur rasasu alanna, sebagaimana melelehnya timah ketika dipanasin di atas api. Tahu nggak meleleh? Ya, kalau kalian minum es krim, kalau kalian minum es krim, dulu saya jelasin dulu. Kalau kalian makan es krim itu lama-lama lumer, ya, esnya lama-lama habis. Kenapa habis? Karena dia kena panas, ya, kena panas, kena angin, akhirnya meleleh. Nah, begitupun setan, apabila kita baca bismillah, maka setan itu akan meleleh. Ya, dalam hadis lain dikatakan ya, kullu amrin, ini berarti coba, kullu amrin, setiap urusan la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan membaca bismillah ya, fahuwa atau maka dia terputus bil barokah, dari yang namanya keberkahan ya. Makanya kalau mau ngapain aja bismillah, kayak berarti ini bismillah ya, baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Mau minum baca bismillah. Mau tidur baca bismillah. Iya, apapun yang udah gede-gede mau naik motor jangan lupa baca bismillah. Kalau bisa di motor itu tulisin pakai stiker tuh, ada kan? Iya. 2000-an bismillah. Tempel di situ. Biar ketika kalian naik motor itu melihat lafaz bismillah, baca. Kenapa? Kalau nggak baca bismillah, nggak ada keberkahan. Ya, ketika naik motor nanti takutnya ada apa-apa, ada kecelakaan. Yang apabila kalau kita kecelakaan, di situ nggak ada keberkahan Allah. Kalau seandainya kita kecelakaan juga, ya, jatuh gitu misalnya, atau nabrak atau ditabrak. Nah, insya Allah di situ ada keberkahan Allah. Artinya nanti Allah ngasih hikmah di balik dari musibah yang kita alami. Itu yang pertama. Perhatiin lagi. Mamin abdin, tidaklah dari diri seorang hamba yaqulu, dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kalian bilang nih bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, kecuali Allah memerintahkan malaikat, nama malaikatnya kiramal katibin. Malaikat yang tugasnya mencatat amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Jadi Allah nyatet Allah memerintahkan kepada kiramal katibin an yaktubu
bahwa dia disuruh nulis bidiwani ya bidiwanihi di dalam catatannya arba'ami'ah hasanatin ya 4.000 kebaikan. Kamu sedekah, sebelum sedekah baca bismillah, maka ketika kamu sedekah itu dilipat gandain sebanyak 4.000. Padahal sedekahnya 1 kali. Kamu bantuin orang tua, sebelum bantuin baca bismillah, maka pahalanya dikalikan menjadi 4.000. 1 kali dikali 4.000. Enak gak? Ngelakuinnya sekali, kebaikannya yang didapat sebanyak 4.000 ya. Itu adalah keutamaan dari bismillah. Berarti Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marratan 1 kali. Kita mengucapkan bismillah nih. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau kamar mandi, baca bismillah. Keluar dari kamar mandi, baca bismillah. Mau belajar, baca bismillah. Bismillah doang ya. Belum pakai doa-doanya. Belum pakai Allahumma barik lana. Belum pakai Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Belum, baru bismillah doang tuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan lam yabqa min dzunubihi dzarratan. Tidak akan tersisa, maka Allah akan habiskan, Allah hapus min dzunubihi dzurratan. Ya. Dari dosa-dosanya dzurratan sampai dengan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil yang kita nggak pernah anggap itu perbuatan dosa, itu bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada nih, ada perbuatan dosa, tapi kalian kagak sadar kalau itu perbuatan dosa. Ada nggak? Pernah nih kalian ngelakuin? Nih saya kasih tahu nih. Karena kalian bakal gitu. Ini perbuatan dosa nih, perbuatan zalim. Tapi kalian nggak sadar itu perbuatan zalim. Dengerin. Yang perempuan, yang laki-laki. Kalian pernah nggak make sendal temennya tanpa izin? Atau make barang temennya tanpa izin? Minjem tip X, minjem pensil, minjem hapusan, sendal jepit, kunci rambut. Nah yang gede-gede minjem korek kagak bilang. Ya kan? Minjem korek kagak bilang, minjem motor kagak bilang. Itu semuanya adalah ghosab. Ghosab itu memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seizinnya. Itu dosa. Kalian gak pernah nganggap itu dosa kan? Pakai aja motor, orang tidur gimana? Itu ghosab, ada sendal, ya, sendal orang main pakai nih, yang pada ngaji di Buncun, yang pada ngaji ada sendal letak cuma main pakai aja gitu. Nah yang kalau yang udah gede-gede banyak tuh, yang kalau kan udah pada merokoknya yang pada gede-gede, ya kan main korek ambil tanpa minjam, nggak bilang minjam, itu memanfaatkan barang milik orang lain. Ya, coba ya, ketika pakai korek, ia mendapatkan manfaat kan? Manfaatnya apa? Ya, apinya kan? Apinya, nah itu punya orang gitu, ya, punya orang. Itu namanya apa tadi? Namanya Gosok. Ya, gosok itu perbuatan tercela, dosa. Ya, pernah nggak macam-macam? Enggak, maksudnya maki barang orang. Dia pasti pernah. Saya yakin pasti pernah, kamu cuma enggak ngeh atau pernah lupa. Ya, saudara orang main pakai aja. Apa lagi? Kalau nih beda sama mencuri. Kalau mencuri barangnya diambil, tapi kalau gosok itu hanya memanfaatkan barangnya aja. Contoh sendal jepit mau dipakai buat wudhu gitu ya. Kalau di situ sana wudhu Pak, wudhu ya. Nah setelah wudhu barangnya ditaruh lagi, dibalikin lagi, itu gosok. Nah kalau mencuri itu sendalnya dibawa pulang. Pinjam habis wudhu bawa pulang, pergi pulang gitu. Itu namanya nyolong, mencuri. Kalau gosok barangnya dibalikin lagi, tetapi manfaatnya diambil. Paham nggak nih? Paham ya?
Jangan diulangi lagi. Paham? Paham ya? Udah ya, summa qala wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim nuzulahu wa wasi' mataqalahu wa qulhu bi'anatan wa barakatan sayyidina wa ya rahimah wa tawbul abyad min ad-danas. Allahumma ta'ala ajrahu wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa lahum. اللهم انزل بقبرهم الرحمه والضياء والنور والبهجه والروحه والريحان والسرور واجعلنا هذا الى يوم البعث والنشور انك مالك رب غفور. اللهم يسر لنا امورنا وامور والدينا وامور استاذنا وامور اصلنا بيت المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل القران ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والعصيان. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضيق انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Air 1, bubur 1. Satu bubur 1 air 1. Siapa nangis ini? Bibi kenapa? Buburnya 1. Buburnya satu orang manis ini entar makan kacang hijau. Sana di sana udah lah geser gantian semuanya enggak manis. Ming geser kasih. Ming sana Ming makanya Ming kosong di sini nih. Nah, ini bubur kacang hijaunya diambil. Itu ambil tuh kacang hijaunya. Kacang hijaunya ambil Rizky. Sila. Ada timunnya. Ada timunnya. Ini dulu batak. Pernah betak. Ada doang. Ya sudah dibaca pasalnya. Ini minum
minum Banu bukan? Minum siapa? Yang belum ambil kacang hijau, ambil kacang hijau. Gorengannya, Kak. Orang gorengan. Esnya tuh, esnya tuh. Sini nih, duduk sini nih, duduk sini, duduk sini.